Salam, perkenalkan saya Melva Binjori, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di video ini, saya akan meninjau ulang secara keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 yang dikemas dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Berikut, saya akan memaparkan refleksi diri dari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik adalah seseorang yang memperoleh informasi yang pasti hanya dari guru saja. Saya menganggap bahwa guru menjadi sentral dalam pembelajaran sehingga dituntut untuk menguasai berbagai metode pembelajaran. Peserta didik hanya menunggu perintah dan menerima materi dari guru. Yang kedua adalah saya beranggapan bahwa guru harus menghukum peserta didik yang tidak mematuhi peraturan. Guru melakukan hal tersebut untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. Contohnya, jikalau ada di antara siswa yang tidak mengerjakan PR, maka saya akan menyuruhnya untuk membersihkan kamar mandi. Yang ketiga adalah guru harus menggunakan teknik memaksa. Saya menggunakan teknik ini karena menurut saya dengan cara tersebut mereka akan menjadi mau belajar, berpikir keras dan mengurangi peserta didik yang malas belajar. Misalnya jikalau ada di antara mereka yang tidak mengerjakan PR, maka saya akan mengurangi nilainya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Artinya, peserta didik haruslah menjadi prioritas utama yang harus dilayani. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengeksplor sumber ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini. Peran guru dalam pemanfaatan teknologi di sekolah adalah sebagai pengawas penggunaannya agar peserta didik mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang kedua adalah saya harus memandang peserta didik dengan rasa hormat tanpa membedakan mereka. Sebagai guru, saya harus menuntun mereka untuk berkarakter, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang baik, dan menuntun mereka agar mampu menghargai setiap orang. Guru juga harus mampu mempelajari setiap karakteristik semua peserta didik. Yang berikutnya adalah saya tidak akan memaksakan keinginan saya kepada peserta didik, karena mereka adalah sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang perlu dituntun dan dipamong. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Di dalam proses pembelajaran itu, yang penting bukanlah penyelesaian kurikulum atau ketuntasan belajar. Akan tetapi, bagaimana peserta didik tersebut dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Di dalam pembelajaran tersebut, kita juga harus dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang harus saya terapkan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai metode student center. Yang kedua adalah saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21. Saya akan menuntun peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Artinya, pembelajaran itu tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun semua peserta didik kita agar mereka dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam.